Oke, ya. Gimana Pak Gali? Kita mulai saja. Bangga Bu, kita mulai saja mungkin karena sudah lebih dari 5 menit ya kita menunggu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian ya yang sudah bergabung di program studi Magister Pariwisata gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan open house sekaligus mungkin nanti kita bisa berdiskusi seperti apa dan bagaimana keberadaan dan nanti proses perkuliahan Bapak Ibu selama di program studi Magister Pariwisata. Perkenalkan, saya Carya Ningsih, gitu ya, sebagai salah satu dosen yang mengampuh juga, gitu ya, perkuliahan di Magister Pariwisata. Dan pada kesempatan kali ini acara akan di leading ya oleh Kaprodi Magister Pariwisata, yaitu Bapak Dr. Gali Kusuma. Tanpa perpanjang lebar, saya persilakan kepada Bapak Dr. Gali Kusuma untuk bisa memulai dan membuka acara. Mangga, Pak. Baik, terima kasih Bu Carya. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, jam 10 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sudah mendengar saya berarti ya suaranya. Terima kasih Ibu Bapak. Dan selamat datang di kegiatan Open House Program Studi Magister Pariwisata. Hari ini izinkan saya dan Bu Carya untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai Magister Pariwisata. Sesuai dengan kegiatannya ada apa namanya? Kita punya uh, beberapa informasi yang bisa di-sharing pada Ibu Bapak sekalian, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk Ibu Bapak ketika akan mendaftarkan diri di program studi ini. Izin share, saya akan melakukan sharing presentasi saya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Bu Carya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Baik, Ibu Bapak, pertama-tama ini kami dari Prodi Magister Pariwisata itu di bawah Universitas Pendidikan Indonesia. Beberapa teman-teman ini kalau saya dapat informasi dari admin WhatsApp kami itu bertanya juga di mana UPI itu. UPI itu letaknya di Bandung, Ibu Bapak. Dan nanti akan saya jelaskan juga detailnya di mana gitu ya. Izinkan saya memulai dari sebuah anekdot ya bahwa uh, an investment in knowledge pays the best interest. Jadi kami memiliki filosofi bahwa memang pendidikan itu ya investasi terbaik yang dampaknya atau bunganya itu langsung didapat oleh kita gitu ya setelah kita menyelesaikan studi gitu. Untuk itu saya juga apa namanya uh, saya dan banyak teman-teman mahasiswa dan alumni juga sampai sekarang masih terus bekerja sama, banyak belajar. Jadi pembelajarannya juga bukan hanya satu arah, kita juga banyak belajar di teman-teman mahasiswa. Nanti akan saya sharing juga bagaimana proses perkuliahan di Prodi Magister Pariwisata. Kita mulai dengan apa dan bagaimana profil Prodi Magister Pariwisata. Jadi kami itu sebetulnya prodi baru ya, terhitung prodi baru masih berumur kalau dari SK pendirian itu 4 tahun. Jadi kita baru berdiri resmi itu 6 April 2020. Dari Ibu Pak kalau bisa melihat di rentang waktunya, 6 April itu berarti sedang pandemi, Bu. Jadi baru 1 bulan setelah pandemi ya. Karena pandemi kan Maret kita di Indonesia itu masuknya, kita baru 1 bulan. Jadi kita sebetulnya saat itu memang tidak ideal. Bayangkan membuka prodi pariwisata pada masa pandemi gitu. Jadi kita memang belum menerima mahasiswa baru pada tahun 2020 karena pandemi itu dan baru memulai menerima itu pada tahun 2021 gitu ya. Jadi kita ada rentang 1 tahun untuk tidak menerima mahasiswa menunggu yang pandemi itu cukup diterima. Itu 2021 pun kita kuliahnya online saat itu. Kurikulum kita itu kurikulum internasional. Jadi prodi kita itu didirikan oleh konsorsium 5 perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Jadi kerjasama antara UPI, Unpad, STP Trisakti, kemudian Leiden University dari Belanda, kemudian University dari Yunani.
Jadi ada 5 university yang kemudian kita konsorsium membuat kurikulum untuk prodi ini gitu ya, prodi Magister Pariwisata. Nah, tentu di perkembangannya ada perkembangan lebih lanjut, kita dikembangkan kurikulumnya, jadi bukan lagi kurikulum dari konsorsium asli, tapi dikembangkan plus-plus. Nanti akan saya jelaskan kurikulumnya seperti apa. Termasuk pada tahun 2024 ini ada perubahan kurikulum, karena kita ada beberapa penyesuaian, juga ada beberapa kerjasama. Saya sampaikan nanti ketika menjelaskan tentang kurikulum. Akreditasi kami ini kami karena baru berjalan tadi ya, baru berjalan 3 tahun, jadi sebetulnya prodi kita itu masih prodi baru, jadi akreditasinya masih baik kalau dari Ban PT, tapi saat ini kita sudah mendapatkan akreditasi internasional. Jadi tengah menunggu ini sebenarnya sudah keluar hasilnya, cuman menunggu hasil definitif yang insya Allah hasilnya akan keluar bulan ini. Jadi kita baru mendapatkan hasil sementara dari akreditasi internasional Queen sudah diterima, dan itu kalau menurut standarnya Ban PT itu sudah sejajar dengan unggul. Nanti saya mungkin bisa share juga hasil akreditasi internasional ini, Ibu Bapak. Kerjasama kita itu selama berdiri banyak sekali melakukan kerjasama, baik dengan institusi negeri atau negara ataupun non swasta ya, seperti dari Kemendikbuddikti, Kemendikbuddikti kita punya kerjasama cukup banyak karena memang kita di bawah Kemendikbuddikti. Kemudian Kemenparekraf dengan Bank Indonesia juga kita ada kerjasama, Yayasan Pendidikan Astra, Perhutani, dan Dinas Kepariwisataan ini sudah cukup banyak ya. Ini di luar dari kerjasama-kerjasama yang lebih kecil dengan alumni-alumni dari prodi-prodi kami, atau misalkan dengan hotel, dengan pengelola usaha wisata, event organizer, kita juga ada kerjasama gitu. Tapi ini yang cukup besarnya seperti ini gitu ya. Lokasi kita itu di Universitas Indonesia di Bandung, di kota Bandung itu UPI itu satu dari 3 universitas negeri yang besar di kota Bandung ya. Ada ITB, ada Unpad, yang ketiga UPI. Jadi kita itu masuk ke PTNBH 10 besar kalau Ibu Bapak melihat di internet gitu, coba dicek, UPI itu termasuk 10 besar perguruan tinggi terbesar di Indonesia yang masuk kategori 10 besar gitu ya. Memang kita itu dulu dikenal sebagai universitas yang khusus untuk mendidik guru dan guru dan pengajar gitu ya. Hanya mulai tahun 1999 kita sudah tidak lagi menggunakan nama keguruan, jadinya hanya pendidikan. Tapi di bawahnya ada non pendidikan. Nah, prodi pariwisata adalah salah satu prodi yang jalurnya adalah non pendidikan. Jadi nanti gelar Ibu Bapak itu bukan magister pendidikan, tapi magister pariwisata. Lokasinya di Bandung Utara, di Jalan Dr. Setiabudi. Ibu Bapak kalau jalan-jalan ke Bandung ke arah Lembang itu ada di sebelah kiri ya, dari ini. Kalau orang Bandung biasanya tahu UPI Bandung. Nah, bagaimana profil dosen prodi magister pariwisata? Jadi sementara ini kita kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada guru besar, profesor. Ada 3 orang guru besar yang kemudian mengajar di prodi magister pariwisata. Kemudian ada 8 doktor di prodi magister pariwisata, baik lulusan dalam dan luar negeri, dan terakhir visiting profesor. Visiting profesor itu adalah akademisi yang kita undang dari luar negeri, itu kebanyakan teman-teman kami. Jadi teman-teman dosen-dosen di prodi magister pariwisata itu banyak yang lulusan luar negeri, banyak juga kenalan di luar gitu ya. Nah, ini visiting profesor itu adalah rekan-rekan kami, rekan-rekan kita lah, rekan-rekan kita selama studi dulu, atau juga kerjasama dalam hal penelitian dan kerjasama lain gitu ya. Per saat ini kita punya 7 visiting profesor, bukan punya ya, tapi sudah pernah mengundang 7 orang visiting profesor, mulai dari yang terkenal gitu ya, sampai ya memang ini semua dikenal. Kalau di bidang pariwisata ini cukup dikenal, dari Profesor Alistair Morrison, ini ahli di bidang destinasi pariwisata. Kemudian ada Dr. Rasidah Hamid. Kalau Prof. Alistair Morrison dari Greenwich University,
Ibu Dr. Rashida Hamid dari UIT Malaysia, Ibu Hera dari James Cook University, Dr. Ryan Smith dari San Francisco State University, ada Profesor David Hein, kemudian Profesor Muhammad Hafiz dan Amari Wondirat. Ini semua visiting profesor kita yang reguler mengisi gitu ya. Prof Hafiz, Muhammad Hafiz dan Pak Amari ini itu baru hadir kemarin ke Bandung itu kayaknya sekitar 3 atau 4 minggu lalu ya baru hadir. Jadi baru selesai kegiatan kita visiting profesornya gitu. Jadi dalam waktu 3 tahun kita berdiri, kita sudah mendatangkan 7 visiting professor dari luar negeri gitu. Tentu ini sebuah prestasi sebetulnya untuk prodi yang semuda kami. Bagaimana profil mahasiswa Magister Pariwisata, Ibu Bapak? Komposisi mahasiswa saat ini ada 34 mahasiswa aktif, ini di luar mahasiswa yang sudah lulus. Ada 34 mahasiswa aktif, komposisinya ada 4 orang praktisi, ada 2 orang guru SMK pariwisata, ada 2 profesional, artinya sedang bekerja di industri pariwisata ya, baik di hotel ataupun di bidang lain. Kemudian ada 15 mahasiswa fresh graduate, mereka yang baru lulus S1, sarjana, kemudian melanjutkan studi, dan ada 11 mahasiswa fast track. Jadi kami itu adalah salah satu prodi yang memiliki program fast track. Jadi fast track itu teman-teman mahasiswa S1 yang semester 7 itu bisa mengambil S2 langsung. Jadi sebelum lulus S1 mereka boleh ngambil langsung. Saat ini tercatat kita punya 11 mahasiswa fast track gitu ya. Nah, seperti ini komposisinya saat ini kurang lebih. Kemudian kebanyakan praktisi dan profesional itu dari luar Bandung juga. Jadi kalau tidak salah teman-teman yang bergabung di sini juga mayoritas di luar Bandung ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau lulusannya seperti apa? Nah, lulusannya Ibu Bapak saat ini kita punya, kalau tidak salah saya tidak tahu yang detail terakhir ya, karena pada 26 Juni kemarin ada yang lulus, ada 6 orang lulus, berarti kurang lebih ada kita sudah punya lebih dari 20 lulusan, 21 atau 22 mungkin ya. Profil lulusannya sebetulnya yang kita rancang, yang pertama jadi peneliti dan akademisi, yang kedua menjadi profesional bidang pariwisata, yang ketiga entrepreneur pariwisata, yang keempat konsultan pariwisata, dan yang kelima pengambil kebijakan bidang pariwisata. Saat ini kita punya 20 lulusan, kayaknya lebih dari 20 ya, saya harus cek lagi data terakhir, mungkin 22 atau 23 gitu. Dan kita cukup berbangga bahwa lulusan kita itu yang baru, untuk prodi baru kami, itu kita punya lulusan yang 7 orang diantaranya sudah bekerja sebagai dosen. Jadi baru lulus 2 bulan udah ada yang merekrut yang dosen ini. Selebihnya ada 4 orang pengusaha, 3 orang profesional, yang 6 fresh graduate. Mereka baru lulus sekali. Kemarin baru lulus, kemudian yang mungkin sedang mempersiapkan untuk bekerja atau berwirausaha gitu. Kurang lebih seperti ini profilnya gitu ya. Ada 7 orang dosen, jadi yang 7 orang dosen ini pure mereka baru bekerja sebagai dosen setelah lulus dari prodi kita gitu ya. Dan alhamdulillahnya responnya sangat positif dari para pengguna, artinya dari para institusi yang menerima teman-teman lulusan di bekerja sangat positif. Bahwa mahasiswa alumni kita itu cukup bertalenta dan cukup bisa berkarya gitu. Bagaimana dengan kurikulum prodi Magister Pariwisata, Ibu Bapak? Jadi per tahun ini ada kebijakan baru di UPI. Sebelumnya itu untuk lulus menjadi Magister Pariwisata hanya dibutuhkan 36 SKS. Tapi mulai tahun ini bertambah menjadi sekitar 54 sampai 63 SKS. Kemungkinan Ibu Bapak jika bergabung maka harus menyelesaikan sekitar 57 SKS ya. Kita merancangnya 57 SKS, tapi nanti detailnya tergantung mata kuliah apa saja yang dipilih oleh Ibu Bapak. Jadi ada mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh Ibu Bapak semua. Sorry, sebentar. Kita ada 4 kelompok mata kuliah. Kalau dalam kurikulum ada yang pertama mata kuliah PKA atau mata kuliah umum ya, akademik, ini yang di bawah sekolah pascasarjana. Jadi mata kuliah PKA ini mata kuliah yang bukan sudah given dari universitas. Jadi kita hanya mengikuti, nanti saya jelaskan.
Kemudian ada mata kuliah PKBI atau mata kuliah khusus dari bidang studi. Jadi dari prodi magister pariwisata dirancangnya, kemudian ada proposal tesis, dan yang terakhir tesis atau tugas magister. Jadi untuk tesis dan proposal itu jumlahnya 11 SKS. Nah, kita sudah merancang sebetulnya untuk perkuliahan, untuk nomor 1 dan 2, itu bisa diselesaikan di tahun pertama. Tahun pertama itu selesai, tahun kedua itu menyelesaikan tesis. Dalam pengalaman kami, ini kita merancangnya bisa diselesaikan tesis itu 1 atau sampai 2 semester. Walaupun kebanyakan menyelesaikan 2 semester, Ibu Bapak. Ini mata kuliah PKA, yaitu mata kuliah pengembangan keterampilan akademik. Sekali lagi ini yang given dari universitas. Yang pertama ada statistika terapan, desain penelitian atau literasi teknologi. Ini adalah pilihan, tapi nanti kita pilihannya itu pilihan kelompok ya. Jadi nanti kami dikelompokkan berdasarkan peminatan mahasiswa secara besar. Kita biasanya hanya membagi menjadi 2 kelompok saja. Jadi tidak semua bisa dipilih. Kemudian ada mata kuliah filsafat ilmu dan kajian pedagogik. Ini menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Jadi ini bukan pilihan, Ibu Pak. Ya. Kemudian ada mata kuliah pengembangan keahlian bidang ilmu. Nah, ini mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi. Ini yang sebetulnya bisa dipilih oleh Ibu Bapak. Saya izin untuk share mata kuliahnya secara khusus. Ini adalah mata kuliah yang kita tawarkan. Nanti bisa detailnya bisa saya share juga. Ini mata kuliah baru, ada beberapa mata kuliah baru karena kita ada kerjasama dengan beberapa kampus. Saya jelaskan Ibu Bapak ya. Yang pertama ada konsep dan filosofi pariwisata. Kemudian ada mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat dan budaya, ada mata kuliah perilaku konsumen pariwisata, analisis kebijakan pariwisata, dan seterusnya. Nanti kita rancang, ada juga yang pilihan. Nah, ini yang di bawah ini adalah mata kuliah baru, Ibu Bapak. Mata kuliah baru inilah yang kemudian beberapa di antaranya adalah mata kuliah kerjasama. Jadi kita punya kerjasama dengan Budapest Business University, BBU. Saya kemarin baru berkunjung ke Budapest untuk melakukan kerjasama dengan rektor kami, dan kita sudah sepakat akan mengadakan program double degree. Jadi perkuliahannya itu dapat double degree. Jadi degree-nya degree magister pariwisata, MPAR, dan degree di BBU. Nah, itu nanti detailnya sedang kita godok seperti apa. Tapi yang menarik adalah untuk mendapatkan double degree ini mahasiswa perlu mengambil 1 semester di Hungaria, Budapest ya. Nah, Hungaria. ya di Hungaria, di Budapest. Jadi nanti kalau ada yang tertarik dipersilahkan, hanya harus ada komitmen seperti itu. Mata kuliah ini beberapa di antaranya yang baru memang dikhususkan untuk ke arah sana gitu ya. Kita juga punya mata kuliah baru yang akan ditawarkan mulai tahun ini, yaitu kecerdasan buatan pada industri pariwisata. Kita tidak memungkiri bahwa mata kuliah yang terkait AI ini, perkembangan AI ini sangat tinggi saat ini. Karena itu kita memasukkan itu sebagai bagian dari mata kuliah yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi ini sebenarnya tetap mata kuliah pilihan, Ibu nanti bisa memilih. Nanti list mata kuliahnya bisa saya share, kayak ini terbuka juga di UPI ya, di list UPI gitu ya. Ada cukup banyak mata kuliah, tapi tentu Ibu Bapak tidak perlu mengambil semua. Hitungan kami Ibu Bapak hanya perlu mengambil antara 12 sampai 14 mata kuliah, tergantung mata kuliah apa. Jadi ada yang 3 SKS, ada yang 4, ada yang 6 SKS, itu tergantung ya. Nanti kita cek seperti apa kebutuhan Ibu Bapak semua. Nah, kembali ke sini ya, Hanfa. Oke. Bagaimana proses kuliah di Magister Pariwisata? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sebetulnya di WA atau di email. Izinkan saya menjelaskan ya. Jadi kurang lebih kita punya pendekatan yang unik sebagai prodi Magister Pariwisata. Kita tuh melakukan pembelajaran namanya blended learning pendekatannya. Pendekatan pertama ya, blended learning itu yang pertama ada luring atau sinkronus dan daring atau asinkronus. Sebetulnya luring itu, sinkronus itu bukan luring sebetulnya kalau dalam definisi pendidikan ya. Tapi untuk mempermudah Ibu memahami, kita buat seperti ini. Ada luring, ada dan daring.
Sinkronus itu tatap muka, kita bertemu langsung. Zoom meeting ini sebetulnya masuknya bukan daring, tapi sinkronus. Kini kita berdiskusi langsung lewat Zoom, ini adalah sinkronus. Jadi bukan daring sebetulnya. Nah, kemudian ada weekly basis, jadi apa namanya? Ini biasanya diberikan kepada teman-teman mahasiswa apa luring itu dilakukan pada saat weekly basis, ada pertemuan tatap muka secara mingguan. Ada juga yang bentuknya block mode dengan ini ya, apa namanya? Dengan konfigurasi 682. 682 itu bagaimana? 6 pertemuan di minggu awal semester. Jadi 6 pertemuan yang biasanya 6 minggu itu dipadatkan dalam 1 minggu. Block mode, dibuat blok. Jadi 1 minggu itu dari Senin sampai Sabtu, kita akan ada perkuliahan dari pagi sampai sore, dan itu dihitung sebagai sekitar 6 pertemuan untuk satu mata kuliah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan online atau melalui platform online ya, meeting online seperti ini, Zoom meeting, sebanyak 8 pertemuan. Nah, 2 pertemuan lainnya itu adalah ujian atau tugas ya, tugas terstruktur. Jadi UTS, UAS atau ujian lain yang memang diberikan oleh dosen. Kita panas ngalamin, ini pakai karetnya lah. Ini penting, ya lah. Oke, sebentar. Seperti itu ada block mode. Jadi block mode 682, 6 pertemuan tatap muka. Jadi Ibu Bapak, kami punya kebijakan wajib hadir di minggu awal semester. Jadi kalau misalkan kita perkuliahan di bulan September, Ibu Bapak perlu hadir sekitar 1 minggu di awal semester. Biasanya di minggu ketiga, mungkin sekitar tanggal belasan atau 20-an. Kemudian setelah itu dilakukan dengan tatap muka online, meeting online seperti ini, Zoom meeting. Kemudian ada 2 ujian, dua pertemuan dianggap ujian gitu. Nah, ada juga bentuk lain daring asinkronus. Ini tidak semua dosen ya, tidak semua dosen melakukan ini, tapi kita punya beberapa mata kuliah yang akan dikembangkan khusus secara daring asinkronus. Nah, ini asinkronus itu artinya kita belajar menggunakan LMS. Jadi kita punya LMS khusus untuk pendidikan. LMS itu platform untuk belajar seperti kalau Ibu Bapak belajar di Coursera ya, atau belajar secara online yang ada rekaman, ada tugas. Nah, itu disebut dengan LMS, dengan daring atau asinkronus. Nah, ini yang kita lakukan juga. Jadi ada mata kuliah yang melakukan seperti ini. Nah, ini bisa mengganti pertemuan yang tatap muka yang di atas. Jadi yang daring asinkronus ini bisa mengganti pertemuan tatap muka yang 8. Jadi bisa saja akhirnya nanti di beberapa mata kuliah 6 pertemuan tatap muka di minggu pertama, kemudian 4 pertemuan tatap muka secara online melalui meeting online, dan 4 pertemuan lagi melalui LMS misalkan. Bisa seperti itu. Jadi fleksibel. Nah, fleksibilitas itu juga diberikan juga nanti diskusi apa namanya kebijakannya kepada dosen terkait. Jadi bisa jadi ada dosen yang full yang 8 pertemuan ini dilakukan secara online tatap muka seperti ini, secara meeting online. Mungkin ada juga yang kemudian lebih banyak menggunakan LMS ya. Nah, ini LMS ini sedang kita kembangkan terus-menerus, jadi tentu belum semua dosen punya LMS-nya. Jadi kurang lebih Ibu Bapak, kalau kita melihat urutan seperti ini, Ibu Bapak itu terutama yang sudah bekerja ya, kami sudah punya kebijakan sebetulnya mereka yang boleh mengikuti block mode itu yang sudah bekerja. Teman-teman yang fast track atau fresh graduate, kita arahkan untuk weekly basis ya. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang baru lulus atau teman-teman fast track itu arahkan weekly basis. Jadi pertemuannya setiap minggu gitu ya. Apa namanya? Karena mereka punya kita arahkan juga untuk bisa cukup paham dalam hal penelitian gitu ya. Jadi itu maksudnya ke weekly basis. Jadi kalau Ibu Bapak merasa, oh saya praktisi atau saya punya pekerjaan, mungkin bisa mengajukan untuk mengikuti block mode ini. Jadi tidak nanti Ibu Bapak hanya perlu berkomitmen di minggu awal di setiap semesternya. Apakah negotiable? Misalkan Pak, kita hanya bisa online saja melalui LMS. Nah, saat ini kita tidak punya kebijakan itu. Kebijakan kita tetap harus ada tatap muka di 1 minggu pertama. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya nggak banyak Ibu Pak.
dalam katakanlah 4 semester ya, 4 semester normal gitu, ibu bapak berarti hanya perlu sekitar 6 sampai 14 hari di kampus. Ya. Nah, apakah ada minusnya? Ada. Ini berdasarkan pengalaman kami gitu membimbing membina mahasiswa. Banyak teman-teman mahasiswa yang justru merasa ketika kuliah yang paling bagus ya kuliahnya kuliah offline gitu. Ini bukan hanya sekali dua kali, cukup sering kita sudah punya 4 angkatan ya, 4 atau 5 angkatan itu kalau kita banyak kuliah online itu malah teman-teman mahasiswa yang ingin kalau bisa kita ada kuliah offline gitu, lebih banyak kuliah offline-nya gitu karena lebih menarik ketika kuliah offline dibandingkan kuliah online gitu ya. Itu yang kemudian pengalaman kita gitu. Kita lanjut, berapa lama rata-rata waktu lulus mahasiswa magister pariwisata? Kalau kami melihat rata-rata sekarang itu antara 4 atau 5 semester. 4 atau 5 semester. Tapi per semester kemarin kita ada 2 orang mahasiswa yang lulus 3 semester. Jadi kalau dibuat rentang adalah antara 3 sampai 5 semester. Ya, itu rata-ratanya. Kenapa bisa beragam seperti itu? Karena yang menjadi kendala adalah ketika tesis, Ibu Bapak. Tesis itu sangat tergantung kepada mahasiswanya masing-masing gitu ya. Karena kita punya kebijakan perkuliahan itu dipadatkan di 2 semester awal, semester 1 dan semester 2, maka semester 3 dan 4 itu hampir tidak ada mata kuliah, kecuali mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak mengambil banyak mata kuliah, jadi di semester 3 masih mengambil sekitar 1 atau 2 mata kuliah. Nah, ketika tidak ada perkuliahan, nah ternyata mahasiswa itu malah jadi jarang ke kampus, jarang diskusi, dan juga tidak mengerjakan tesis. Nah, ini yang sedang kita coba cari cara bagaimana supaya teman-teman yang, terutama teman-teman praktis ini, biasanya kalau sudah kuliah dan di tesis itu malah lupa mengerjakan tesisnya gitu. Nah, ini juga ini yang perlu saya sampaikan pada teman-teman kalau Ibu Bapak nanti bergabung dan merupakan praktisi. Justru yang paling beratnya itu adalah di tahun kedua tesis, karena itu sudah bukan lagi berdasarkan kita bukan full speed bukan kita nyuapin gitu. Jadi Bapak yang harus bekerja, harus berinteraksi dengan dosen, harus meneliti, dan itu betul-betul pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing dosen, bukan oleh oleh masing-masing mahasiswa dan bukan oleh dosen gitu ya. Jadi kalau dibuat rata-rata sekali lagi antara 3 sampai 5. Apakah ada sementara ini belum ada sejarahnya teman-teman yang praktisi bisa menyelesaikan 3 semester. Biasanya loncat ke 4 semester. Mudah-mudahan kalau di sini ada Ibu Bapak yang bergabung dari praktisi bisa ada yang menyelesaikan dalam waktu 3 semester. Mudah-mudahan ya. Kemudian apa saja persiapan untuk studi lanjut? Persiapannya sebetulnya tidak banyak ya. Yang penting tadi itu ada yang pertama ada komitmen untuk studi, mempersiapkan waktu tadi selama untuk para praktisi terutama ya teman-teman praktisi 1 minggu di awal semester itu wajib. Kemudian juga berkomitmen untuk salah satu yang menjadi kendala teman-teman di kita itu adalah kendala membaca dan menulis. Itu salah satu yang menurut saya bukan kendala ya, tapi lebih kepada challenge gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu salah satu kesulitannya, terutama yang praktisi, sebetulnya bukan praktisi ya, mahasiswa reguler juga yang baru lulus dari S1 juga banyak kesulitan, yaitu ketika mereka disuruh menulis. Disuruh membaca dan menulis. Membaca artikel, menulis. Dan di kita itu membaca artikelnya mayoritas berbahasa Inggris walaupun sebetulnya ada beberapa best practices dari teman-teman mahasiswa bahasa Inggrisnya ditranslate ke bahasa Indonesia dulu yang di bahasa Inggrisnya tidak terlalu baik misalkan ya. Nah, itu yang kemudian persiapan yang perlu dipersiapkan. Ibu harus banyak baca, harus banyak menulis. Ya, ujiannya sendiri hampir semua ujian di mata kuliah di prodi magister pariwisata itu jarang ada ujian kayak tes waktu kuliah Ibu Bapak gitu ya. Pertanyaan, tapi lebih kepada misalkan membuat esai. Ibu Bapak disuruh membuat esai, diminta untuk membuat artikel baik populer ataupun non populer, baik artikel populer ataupun artikel akademik. Nah, itu yang dibuatkan oleh Ibu Bapak. Tugas-tugasnya seperti itu. Jadi itu tadi
Yang pertama itu adalah membaca dan menulis. Itu yang persiapan yang perlu dilakukan sebetulnya ya. Selebihnya persiapan lain tidak ada, kecuali nanti ada ujian masuk ya, ada tes bahasa Inggris dan TPA, itu mungkin perlu dipersiapkan oleh Bapak secara personal gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendaftar di Prodi Magister Pariwisata? Ibu Bapak bisa masuk ke link ini. Saya pikir beberapa juga sudah mendaftar ya. Tinggal tinggal dikonfirmasi saja harus diisi. Timeline-nya nanti saya informasikan juga melalui admin timeline seperti apa. Pendaftaran terakhir adalah besok hari besok tanggal 5. Pendaftaran terakhir jam 3 sore. Pengisian biodata terakhir besok jam 23.59. Jadi daftar kalau memang ada yang tertarik silahkan daftar hari ini atau besok pagi, dibayar kemudian mengisi sebelum jam 3 sore, sebelum jam 2 lah aman gitu ya kalau mau daftar gitu ya. Biasanya ada perpanjangan waktu tapi saya tidak tahu. Jadi yang perpanjangan waktu itu merupakan hak prerogatif dari universitas. Kebetulan Prodi tidak punya hak untuk itu. Nanti saya cek juga apakah ada perpanjangan waktu tidak untuk pendaftaran. Nanti Ibu Bapak akan masuk ke sini. Kalau mengikuti link yang tadi, Ibu Bapak akan masuk ke sini, ke halaman ini. Tinggal diklik daftar. Ini saya sudah coba membuat dummy-nya. Nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, Ibu Bapak tinggal mengikuti saja. Nah, ini bisa dilihat pendaftarannya 5 Juli 15.00 terakhir. Jadi sebelum jam 3 ya. Bapak nanti tinggal didaftar, mengikuti saja. Nah, tinggal mengisi, tinggal pilihannya S2, kemudian di sininya ada pariwisata. Ya. Di sini ada pilihan nih Bapak, ada awal perkuliahan ganjil atau genap. Untuk yang memulai bulan September 2024, maka ikuti yang awal perkuliahan yang ini. Ambil klik yang sebelah kiri. Untuk pilihan yang kedua, silakan ambil Prodi Magister Pariwisata juga, pariwisata. Pilih juga yang perkuliahan ganjil. Kecuali kalau Ibu Bapak punya kebijakan, punya pertimbangan lain, misalkan saya tidak bisa masuk bulan September, jadi saya perlu masuk di genap. Genap itu mulainya bulan Februari 2025. Jadi kalau ganjil itu di September 2024, kalau genap di Februari 2025. Silakan dipertimbangkan. Nah, bentar. Oke, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak diskusi kita sementara presentasi saya. Nanti tentu kita perlu bisa berdiskusi lebih lanjut jika ada pertanyaan. Dan untuk itu, floor saya kembalikan kepada Ibu Caria. Bu Caria, mangga. Ibu Caria Ya, ada? Mari, Bu. baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Gali Kusuma atas penjelasannya. Ini luar biasa ya, alhamdulillah sudah terus bertambah yang bergabung di Zoom ya, kurang lebih ada 28 orang. Dari ujung timur Papua ada Pak gitu ya. Sampai ya ini gitu ya, Pulau Jawa, Sumatera ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya di dalam open house ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Gali Kusuma terkait dengan bagaimana gitu ya proses pembelajaran dan juga nanti terkait dengan tugas akhir di Magister Pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, saya langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan di ruang chat gitu ya. Namun mungkin saya akan mempersilahkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu bisa raise hand ya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung atau yang tadi sudah bertanya di room chat juga boleh. Baik, ini saya nampak lihat ada Bapak Ahmad Muksin ya, tadi raise hand betul? Atau, oke, Bapak Agustin juga sudah raise hand dari Kemenparekraf.
Saya persilahkan yang raise hand dengan tanda raise hand ya. Berarti Bapak Agustin saya persilahkan Pak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Ningsi, terima kasih Pak Galih. Tadi penjelasannya cukup jernih terhadap teman. Beberapa izin tadi lagi di jalan, ini baru pindah ke putar. Tadi ada beberapa yang saya terputus tadi terkait hari ini, besok terakhir ya Pak ya pendaftaran itu ya. Betul, kalau di Iya. waktu normal besok Pak jam 3 ya, jam 3. Itu Kalau di pendaftaran itu udah lengkap semua ininya ya, syarat-syaratnya Enggak, kalau di situ sah atau hanya bayar formulir pendaftaran ya? kalau di situ terakhirnya itu bayar pendaftaran jam 3. Jam 3. Nah, Biasanya kita bayar pendaftaran sekaligus form-formnya diisi ya? Nah, formnya itu kalau di situ informasinya, saya biasanya sih ya kalau yang sebelumnya itu pendaftaran sudah ada pengisian biodata bisa hari berikutnya bisa atau masih ada spare waktu jeda beberapa ya? hari. Jadi, Oke, siap. tapi kalau di situ tadi kalau mengikuti aturan mengikuti timeline-nya diminta besok juga Pak, besok sebelum jam 12 malam untuk biodata. Oh, setelah kita bayar jam Ya. kerja itu jam 12 malam. Baik. Kemudian yang terkait dengan proses pembelajaran, tadi yang disampaikan Pak Galih untuk yang kita tinggal di Bandung atau tidak punya kemewahan waktu bisa setiap hari ke ledeng gitu, itu sekitar minggu ketiga kita tadi 6 hari pertemuan itu full, sisanya nanti online tatap muka atau sisanya LMS. LMS. Betul. Betul. Jadi kebijakannya nanti untuk kepastian tanggalnya belum bisa saya pastikan sekarang. Biasanya baru muncul bulan akhir Juli atau awal Agustus. Kapan tanggalnya yang pertengahan September itu, awal September itu. Tapi seperti itu betul Pak. Jadi ke teman-teman praktisi itu bisa hadir harus hadir ya, bukan bisa. Di 6 pertemuan awal sebisa mungkin hadir. Kemudian setelah itu online. Nanti baik online-nya itu secara seperti ini Zoom meeting atau kemudian juga bisa melalui LMS. Begitu Pak Agustin. Nah, kalau izin lagi mengganggu nih Pak. Saya juga dari orang Cicahem sebenarnya, cuman sementara ini sedang di luar Bandung kebanyakan, makanya kalau yang tatap mukanya itu apakah biasanya sore hari atau weekend dipulkan atau kadang-kadang di hari kerja ya Pak ya, pengalaman yang sebelumnya? Kalau ini yang mana? Yang block mode Pak? Yang mana? Yang blok tadi kan kita harus hadir di ruangan nih. Yang block mode itu seminggu full Pak, dari Ya, Senin sampai Sabtu. Yang asinkronus tadi ya istilahnya tadi ya. Yang sinkronus itu yang mana? Jadi gini, kalau untuk yang block mode ada LMS, ada yang Zoom. Ya. Nah, kalau yang Zoom ini biasanya sore hari atau ditentukan misalnya pokoknya Zoom-nya 2 kali seminggu, Jumat sore, Sabtu siang atau gimana gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau kita sudah punya jadwal nanti jadwal reguler, misalkan saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu, misalkan di jadwal saya itu hari Selasa. Kemudian Bu Carya mengajar statistika di hari Rabu, maka di 2 hari itu masuk. Kita sih biasanya merancangnya hanya 2 hari. Jadi misalkan kalau 5 mata kuliah, 2 mata kuliah di hari Selasa, 3 mata kuliah di hari Rabu. Sebisa mungkin seperti itu Pak, sebisa mungkin. Karena kalau 1 hari full nggak akan mungkin sih. Jadi 2 hari itu, tapi 2 hari itu kan nggak tiap minggu juga Pak. Tiap minggu karena sudah ada di block mode kan. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kadang-kadang kuliahnya itu 2 minggu sekali. Sebetulnya dalam hal ini tergantung kebijakan dosen ya. Karena kadang-kadang ada juga dosen yang punya tugas tertentu yang perlu ada diskusi dengan mahasiswa di hari tertentu di setiap minggunya. Seperti itu Pak. Tapi kalau berdasarkan yang kita rancang itu mahasiswa ketika regulernya perlu berkomitmen setidaknya seminggu 2 hari ya. Seminggu 2 hari, tapi jamnya belum tentu. Mungkin bisa pagi. Ada juga yang pernah dosen sepakat malam Pak ngajarnya Pak. Nah itu Pak Galih, kalau kami
kami kan istilahnya nggak punya kemewahan waktu kami kan tergantung pimpinan kami nih. Jadi kadang-kadang kita udah sepakati Selasa misalnya Pak Galih mengajar jam 1 dengan jam 3 barangkali paralel juga dengan kelas yang lain gitu kami ikutnya dengan Zoom. Tiba-tiba karena kami ada tugas dari pimpinan yang membuat kami mungkin di Zoom itu tidak bisa open cam, apakah ini dianggap tidak hadir, nanti mempengaruhi kelulusan karena kan nggak etis juga kita banyak nggak hadir, sementara harusnya hadir, tapi kita pengen lulus cepat seperti disampaikan oleh Pak Galih tadi. Nah, itu mungkin itu kan sangat mempengaruhi kami juga, Pak. Nah, kemudian ada pertanyaan berikut tadi yang keluar itu opsional, Pak, ya, bukan wajib ya? Keluar mana, Pak? Yang tadi ke Hungaria atau kemana tadi Oh ada ya, di Kungar itu sebetulnya kalau dalam rancangan kami itu sementara ya kita rancangnya itu untuk teman-teman yang fast track sebetulnya, Pak. Teman-teman Oke, fast track. Jadi bukan untuk yang reguler. Reguler kalau mau boleh ya, tapi kita ngejarnya untuk yang fast track yang baik. karena nanti akan ada bisa ada bantuan dan biasanya bantuan itu untuk teman-teman yang fokusnya di jalur penelitian gitu. Nah, kalau praktisi kan misalnya ke jalur praktik ya. Iya, Nah, itu iya. sebetulnya jalur tesis. Jadi tesisnya nanti bahasa Inggris, Pak. Kalau keungarnya itu. Oke. Begitu. Iya, Jadi iya, iya. seperti itu, Pak Agustin. Kalau yang praktisi tesis masih tesis juga atau Tesis juga, cuman tesis ya? pembimbingnya kan orang Indonesia semua, Pak. Jadi nggak usah pakai Baik, bahasa Inggris gitu. baik, baik, baik. Gitu, Pak. Atur nuhun Pak Galih. Siap, Pak Agustin. Sama-sama. Bu Caria. Ya, baik. Terima kasih Pak Agustin. Nah, saya beri kesempatan berikutnya. Nanti kita beralih setelah ini ke yang room chat. Baik, tadi Pak Ahmad Muksin, apakah jadi untuk bertanya? Ya, mangga saya persilahkan kepada Pak Ahmad Muksin. Masih mute, Pak? Masih di mute, Pak. Oh iya, ini presentasinya sudah saya share di chat Zoom meeting ya. Pak Ahmad, masih di mute? Oke. Apa bisa? Halo, Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada nggak? Sudah Pak, ada, sudah ada. Pak, untuk kuliah genap kan ada di bulan Februari, itu pembayarannya tetap harus besok gitu, Pak. Terus pertanyaan kedua, saya kan emang lulusan dari bahasa asing. Untuk bisa menjadi dosen pariwisata itu kan ketinggalan tuh biasanya kalau dari S1 pariwisata atau S2 pariwisata, apakah bisa gitu, Pak? Maksudnya itu untuk bisa jadi dosen. Terus pekerjaan apa lagi yang diarahkan gitu dari Universitas Pendidikan di Indonesia terhadap magister pariwisata gitu. Itu aja sih, Pak. Baik, Pak Ahmad, makasih Pak Ahmad. Pak Ahmad, bahasanya bahasa apa ya? Saya bisa bahasa Inggris sama bahasa Jepang, Pak, dua, Pak. Cuman sastra Jepang S1-nya. Oh, sastra Jepang ya. Kita itu ada beberapa mahasiswa kita yang basicnya bahasa. Ada yang bahasa Inggris itu kalau tidak salah 3 atau 4, saya lupa. Kemudian ada bahasa Perancis 1 atau 2 gitu ya. Saya Satu, Pak. 1 ya. Bu Nova apa ya, Bu Syariah. Tapi kayaknya bahasa juga gitu. Jadi ada beberapa yang dari bahasa ya. Nah, apakah bisa jadi dosen? Sebetulnya kalau saat ini untuk yang jadi dosen itu dilihatnya ijazah terakhir. Misalkan S2 pariwisata, maka lowongannya itu lulusan S2 pariwisata gitu ya. Ada beberapa yang melihat S1-nya, ada yang, tapi kebanyakan masih hanya melihat S2-nya saja. Jadi kalau Pak Musin mau jadi dosen ya bisa, sangat-sangat bisa. Melihat S2 terakhirnya saja gitu ya. Nah, mungkin nanti pada saat Pak Musin jadi dosen, yang kemudian kalau mau jadi profesor itu harus ada linearitas. Nah, beberapa kebijakan pemerintah itu berubah-ubah. Yang terakhir itu linearitasnya dihitung juga dengan studinya. Jadi nanti studi dan penelitiannya. Jadi siapa tahu nanti perlu juga Pak Musin juga mempertimbangkan itu. Kalau mau lanjut jadi guru besar misalkan, itu dilihat dari S1-nya juga. Misalkan kalau kajiannya tentang
komparasi pariwisata Jepang dan Indonesia ya bisa masuk sebetulnya. Jadi emang itu tergantung teknik Pak Musin aja untuk nanti menyesuaikan. Begitu Pak Musin, Pak Ahmad. Tadi itu pertanyaannya apa lagi ya Bu Cari ya? Saya lupa. Udah ya? Itu yang dari Pak Ahmad sudah terjawab ya Pak Ahmad ya? Masih mute Pak? Masih di mute Pak. Oke, nampaknya cukup ya. Baik Pak Gali, Yang tadi kita daftar Bu, kalau yang Oh. buat kuliah genap Oh iya daftarnya iya Oh, betul iya. betul. juga. Ya gini, kalau mau ikut ujiannya sekarang, jadi ujian sekarang, tapi nanti masuknya semester depan itu ya harus bayar besok Pak. Kecuali kalau mau ujiannya nanti. Kita itu kalau kita kan sekarang yang sudah diterima untuk di gelombang pertama itu ada 19 mahasiswa, 20 mahasiswa yang sudah diterima gitu ya. Nah, kita itu punya kuota untuk angkatan yang sekarang adalah 40 mahasiswa, jadi 2 kelas gitu ya. Nah, kalau misalkan tahun ini sudah di semester ini sudah terpenuhi ya kita tidak akan membuka di awal semester genap di yang Februari kita nggak akan membuka sih. Jadi kalau memang Bapak tertarik bisa saja misalkan bayarnya sekarang, ujian sekarang tapi masuknya bulan Februari gitu. Itu sih Pak. Jadi lulusnya sekarang tapi mulai kuliahnya Februari. Bisa seperti itu. Begitu Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, siap dimengerti Pak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Ahmad Muhsin atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan di room chat ya Pak Gali. Mangga, Bu. Di sini sudah banyak beberapa, mungkin saya bacakan yang pertama, ini dari Pak Dedis. Selamat pagi, saya izin bertanya untuk tesis apakah semua dilakukan online? Karena posisi beliau ada di Jakarta. Yaitu kemudian yang berikutnya mungkin bisa disatukan ya Pak, ini dari Bapak M. Fadli gitu ya, yang bertanya untuk metode 682 berarti hanya di semester 1 dan 2 saja ya Bapak Ibu. Untuk semester 3 dan 4 penelitian apakah bisa full online? Kebetulan kami ada di Jayapura, Papua. Wah luar biasa ini jauh-jauh Pak. Gimana nih? Baik. Tugas akhir nampaknya langsung. Baik. Ya Ibu Pak Fadli dan Pak Dedis ya. Pak Dedis itu jawaban singkatnya bisa. Jadi memang betul bahwa itu hanya untuk yang 682 itu hanya di semester 1 dan semester 2. Kemudian berikutnya itu semester 3 dan 4 fokusnya ke tesis ya. Nah, kita punya pengalaman ada satu mahasiswa kita dari Maluku. Bu Iin Bu cari dari Ambon ya? Dari Ambon? Ya, betul Pak. Dari Ambon itu juga sama. Jadi yang bersangkutan hanya 2 semester, kemudian saat ini sedang lanjut, sedang melakukan sedang tesis, kebetulan dengan saya juga. Kita komunikasi melalui Zoom meeting. Nah, memang begini, ini pengalaman dari yang bersangkutan sendiri. Jadi justru beliaunya yang ngerasa kalau diskusi online itu kurang, jadi dia pengen ketemu. Jadi akhirnya beliau yang menyengajakan datang pada semester 3 itu sengaja datang karena ingin diskusi gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi sebetulnya kita sangat terbuka untuk melakukan online. Bahkan kita sebetulnya punya juga awalnya punya pendekatan yang kita mau coba. Kalau Ibu Bapak memang tertarik pada penelitian, justru pada saat Ibu Bapak melakukan penelitian lah yang harus banyak di Bandung. Kalau bisa di Bandungnya 3 bulan penelitian selesai beres gitu. Jadi justru kita punya bayangan saya dengan Prof. Eli ya. Prof. Eli adalah salah satu pendiri Prodi Magister Pariwisata. Justru ketika penelitian lah yang sebetulnya harus banyak berdiskusi dengan dosen kalau bisa tiap hari atau seminggu 3 kali gitu ya. Nah, itu emang paling enak kalau bertemu sih. Tapi secara jawaban singkat tentu bisa Pak, secara online nggak masalah gitu. Yang sulit itu biasanya justru mahasiswanya kadang-kadang agak sulit kalau udah jauh tuh, agak sulit juga meluangkan waktunya gitu. Secara singkat bisa ya Pak Dedis dan Pak siapa tadi Pak Fadli ya, tidak masalah. Memang seperti itu. Gitu. Oke, itu gambarannya. Saya lanjut lagi ya Pak Gali dengan pertanyaan berikutnya. Ini masih dengan Pak Dedis.
izin bertanya untuk biaya pendidikan 8 jutaan itu untuk 1 semester, berarti kalau 4 semester dikali. Ya, betul. Kemudian ini yang sangat jauh dari Ibu Felicia Sitanggang dari Amerika. Ya, luar biasa nih. Saya tertarik ikut. Kebetulan akan di Indonesia pertengahan Juli sampai dengan pertengahan Oktober. Saya domisili di Amerika Serikat. Ya, mungkin nanti bisa sharing ya Bu, tepatnya di mana. Masih bolak-balik Indonesia, saya praktisi pariwisata, saat ini masih menjadi Ketua BPC PHRI Samosir. Saat ini sebagai Ketua Indonesia Diaspora of the Americans. Apakah kuliah wajib offline gitu ya, hanya di bulan September? Nah, itu mungkin bisa ditanggapi. Baik, Silakan Pak. terima kasih Bu Caria. Baik Bu Felicia, tadi seperti saya sampaikan, mata kuliah yang diambil itu sekitar 12 sampai 14 mata kuliah. Nah, itu tuh kalau kita petakan sekitar 2 semester bisa diambil, Bu Felicia. Jadi yang September itu betul, di bulan September Ibu bisa mengambil full untuk offline. Tapi nanti di bulan Februari atau Maret awal, Februari akhir ya biasanya kita di semester genap, ada lagi block mode kedua. Jadi block mode-nya 2 kali Bu, bukan sekali. Kan 2 semester. Kan gitu mata kuliah diambil dalam 2 semester, 14 mata kuliah itu diambil 2 semester. Nah, itu masing-masing ada block mode di tiap semester itu. Jadi block mode pertama yang semester 1 itu di bulan September, dan block mode kedua di bulan Februari. Biasanya Februari akhir. Jadi perlu di situ gitu ya. Kalau Ibu misalkan bisa meluangkan waktu di situ, minimal di dua itu bisa kita laksanakan gitu. Seperti itu, Bu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Jadi sangat memungkinkan kalau memang ada komitmen di 2 itu. Setelah itu bisa melalui online diskusinya. Kemudian juga nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbing kalau Bu Felicia nanti melakukan penelitian, bisa Zoom meeting terus gitu ya. Hanya di perkuliahan itu yang wajib hadirnya di situ gitu. Mungkin begitu Bu Felicia, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Sebelum saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin memastikan kepada penanya, yaitu Bapak Dedis, Bapak Fadli, dan Ibu Felicia, apakah tadi jawaban dari Bapak Dr. Gali sudah terjawab atau sudah bisa dipahami? Boleh Bu, kalau mau raise hand, Bapak Fadli juga. Oke, cukup. Ya, terima kasih Bu Felicia. Dari Bapak Dedis dan Pak Fadli, apakah sudah cukup menjawab? Nah, oke, kita lanjut ya kalau begitu. Berikutnya adalah dari Bapak Eldon ya, yang kemudian bertanya, selamat pagi Bapak, saya Eldon Ayenda, mahasiswa pendidikan pariwisata semester 7. Di mana ya tidak disebutkan, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Izin bertanya, apakah kemudian sistem pendaftaran bagi program fast track ya? Bagaimana sistem pendaftaran bagi program fast track? Nah, ini mungkin bisa dipastikan posisinya ada di mana. Nah, kemudian juga dari Bapak Ari izin bertanya, kalau S1 tidak selesai, tapi bekerja di praktisi hotel selama 30 tahun, apakah bisa mendaftar di S2 ini? Silakan Pak Gali bisa ditanggapi. Mangga, mungkin dari Eldon dulu ya. Ini Eldon ini mahasiswa Dikpar, Bu. Sedikpar ini. Oh, iya, Ya, iya. ya Eldon, untuk fast track ini sebetulnya kan kita mengikuti program dari universitas ya, dan saat ini belum dibuka. Sampai kemarin 2 hari lalu kita bertanya ke universitas, masih belum dibuka gitu. Jadi nanti ketika sudah dibuka akan kami informasikan. Pasti akan ada undangan buat teman-teman mahasiswa semester 7 atau yang dari semester 6 ke semester 7 untuk dari para kaprodinya, prodi masing-masing untuk pemberitahuan kegiatan ini, program ini. Sementara ini belum, kemarin memang sudah ada informasi bahwa tanggal 2 akan dibuka, 2 Juli, tapi pada minggu lalu dan 2 Juli saya konfirmasi memang belum. Mohon dipersiapkan saja Eldon ininya, dokumen-dokumennya, nanti ketika ada informasi akan segera diinformasikan. Kita saat ini juga masih menunggu, mudah-mudahan
mungkin besok sudah ada informasinya, mudah-mudahan ya. Karena nanti penerimaannya itu akan disamakan dengan yang reguler juga, dengan teman-teman yang mendaftar reguler. Mungkin begitu. Tapi kan yang fast track itu tidak ada ujian. Fast track itu tidak ada ujian, tidak mengikuti ujian seperti teman-teman, cuma nanti daftar ulangnya sama dengan teman-teman yang daftar reguler. Nah, kemudian untuk yang Pak Ari, nah ini untuk kalau S1 tidak selesai, ini belum bisa masuk S2, Pak. Karena S2 itu salah satu syaratnya adalah harus punya ijazah S1. Nah, kalau nanti Bapak punya ijazah S1 kemudian mendaftar S2, nah pengalaman Bapak itu bisa kita pengalaman Bapak itu bisa kita acknowledge bahwa Bapak punya pengalaman selama 30 tahun, nanti kita arahkan Bapak mengikuti mata kuliah project atau kegiatan. Sebentar, saya sambil share ya. Nah ini Pak, ini ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil oleh para praktisi, misalkan proyek kajian, ada program imersif, kemudian ada pengabdian pada komunitas pariwisata. Ini buat teman-teman praktisi bisa. Jadi ini cukup besar SKS-nya dan 6 SKS. Jadi kalau Bapak sudah punya usaha, udah bekerja gitu ya, bisa mengajukan mata kuliah ini. Jadi Bapak membuat proyek di mana di perusahaannya, misalkan Bapak sebagai manajer FB gitu ya, atau manajer housekeeping, manajer front office manager. Bapak membuat proyek di hotelnya, nanti itu didiskusikan dengan dosen pengampu. Nanti pekerjaan Bapak itu yang kita bisa kita anggap sebagai proyek. Jadi bukan lagi Bapak masuk ke kelas, tapi proyek yang Bapak ajukan ini pekerjaan saya, mohon jadi bisa nggak jadi proyek. Atau misalkan Ibu Felicia, misalkan tadi Ibu Felicia itu ada tadi ini ya, ketua diaspora di diaspora Amerika. Kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian diaspora, Bu. Tapi Jawa Surinam, lagi fokusnya ke Jawa Surinam. Jadi misalkan Ibu punya proyek untuk punya event terkait diaspora yang fokusnya untuk mengembangkan, untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia, misalkan makanan. Itu bisa diajukan, Bu, jadi proyek. Jadi bukan hanya perkuliahan. Jadi Ibu Bapak punya proyek itu bisa diajukan ke prodi untuk jadi pengganti mata kuliah, bukan pengganti ya, konversi ke mata kuliah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau praktisi bisa ke sini. Ya, itu kemudahan untuk teman-teman praktisi. Nah, tadi Iya. udah ya? Iya. Oh ya. Udah. Itu jadi memang harus mendapatkan ijazah S1 terlebih dahulu ya, Pak ya, untuk bisa S2. Betul, Bu. Baik, ini kalau dari berikutnya ya saya lanjutkan dari Bapak Egintinus dengan Pak Agustin, ini sama, mohon izin Pak Gali untuk bisa share bahan presentasi hari ini. Salam dari Labuan Bajo. Tadi sudah saya share, Pak. Apa mungkin bisa dicek ke atas atau mungkin baru bergabung ya? Belum kayaknya, Pak. Oh, belum Di ya. room Oke. chat belum Saya nampak. belum saya kirim. Itu sedang saya kirim. Tunggu sebentar. Mangga, Bu, silakan. Ini sambil menunggu. Nah, ini Baik. sudah terkirim ya. Mohon dicek Ibu, Bapak. Ya. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu. Baik. Tadi yang ini sudah terjawab ya, mudah-mudahan. Dari Bapak Ari juga sudah. Kemudian ini dari Bapak Egentinus tadi ya, dari Labuan Bajo. Terkait dengan akreditasi gitu ya, akreditasi ada dua ya, satu akreditasi nasional dan satu akreditasi internasional. Akreditasi nasional B, sementara akreditasi internasional sedang menunggu hasil. Nah, ini just to make sure Pak, untuk memastikan akreditasi Prodi Magister, mungkin seperti itu. Bisa ditanggapi Pak Gali? Baik, kita akreditasi nasionalnya baik, Pak. Jadi kita akreditasi bawaan dari pendirian, kita belum mengajukan lagi, insya Allah mau mengajukan tahun depan. Dan kita akreditasi internasional sebetulnya sudah keluar, tapi sementara. Jadi mereka itu punya, kita akreditasinya Aquin ya, akreditasi internasional dari Aquin dari Jerman. Jadi mereka itu punya gini kebijakannya, Pak.
akreditasi resmi seluruh pengajuan akreditasi itu hanya di bulan Juli atau Agustus semua, Pak. Nah, kita itu karena kita sudah duluan, maka kita keluar akreditasinya itu bulan Mei. Bulan Mei kemarin sudah dapat. Jadi sementara itu hanya sampai sementara diberikan resmi. Sebetulnya sudah keluar, hanya kita belum dapat yang apa sih namanya tuh, yang globalnya gitu, globalnya. Agak susah juga ya. Jadi mereka itu punya kebijakan setiap bulan Juli itu mereka punya seperti meeting, Pak, meeting konsorsium seluruh asesor untuk memastikan oke, yang ini bagaimana gitu ya, akreditasi ABC. Nah, tapi sebetulnya dari asesornya udah keluar, kita sudah punya sertifikatnya yang akreditasi Aquin itu sudah ada gitu. Jadi kalau lebih seperti itu, Pak. Memang agak beda dengan di kita, tapi sudah internasional. Dan itu kalau di apa namanya, kalau dikonversikan sudah unggul berarti. Nah, kita sebetulnya kemarin tidak mengajukan lagi akreditasi nasional karena sudah dapat akreditasi internasional, jadi kita lagi mencoba untuk mengkonversinya. Jadi nggak perlu lagi akreditasi, kalaupun tidak, tahun depan kita akan ada konversi lagi untuk ke unggul. Begitu mungkin Pak Egintinus. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya. Baik, berikutnya ini masih cukup banyak pertanyaan. Ini masih dengan Bapak Fadli ya. Izin Bapak Ibu, kami S1 Hubungan Internasional dan apabila S2 kami adalah MPAR, apakah ijazah kami bisa digunakan untuk mengajukan akreditasi atau dosen tetap pada prodi pariwisata di sebuah institusi PTS. Ya, ini nanti mungkin sudah ada. Kemudian apakah bisa saya ambil S2 PAR bersamaan dengan saya mengambil D3 perhotelan atau AMD PAR. Nah, ini bagaimana Pak Galih? Silakan. Kami hubungan internasional dan PSD bisa jadi untuk pengajuan. Maksudnya untuk pengajuan akreditasi gimana ya? Pengajuan Mungkin terkait dengan berarti Pak Fadli ini prodinya pariwisata gitu ya? sebetulnya bisa, Pak. Jadi sebetulnya kalau di akreditasi itu mereka melihatnya kalau ada kesesuaian antara mata kuliah yang diampu dengan lulusan. Jadi misalkan saya lulusan dari Hong Kong, program studinya Doctor of Hotel and Tourism Management dari The Hong Kong Polytechnic University. Ketika akreditasi dilihat Pak Galih, misalkan Dr. Galih lulusan dari mana? Dari The Hong Kong Polytechnic University, programnya adalah Hotel and Tourism Management. Oh, itu sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Jadi kalau untuk akreditasi itu aman, nggak masalah. Jadi misalkan Bapak nanti ngajar di prodi pariwisata, mengajar misalkan pengantar pariwisata, dilihat latar belakangnya prodinya apa, lulusannya S2 pariwisata, ya aman, Pak. Kecuali kalau Bapak misalkan ngajarnya di pariwisata, tapi prodinya pariwisata ngajar gitu ya, tapi ngajarnya PKN tuh, kewarganegaraan, lulusan pariwisata, ya mungkin nggak nyambung. Jadi nanti justru di situ Pak, lebih ke sana kalau akreditasi itu melihatnya. Kurang lebih begitu ya untuk yang tadi. Kemudian yang berikutnya, apakah bisa ambil S2 pariwisata dengan ambil D3 perhotelan? Tentu bisa ya Pak, tidak ada masalah kalau selama Ibu Pak bisa meluangkan waktu gitu ya. Tapi kalau saya boleh sarankan, sebaiknya fokus di satu saja Pak. Karena di S2 itu lumayan. Ibu Bapak harus banyak baca, dan untuk teman-teman yang tidak terlalu belum terbiasa gitu ya, itu perlu waktu gitu. Nah, membaca itu mungkin seperti sederhana, tapi sebetulnya enggak, bagi sebagian teman-teman itu pekerjaan yang membutuhkan effort yang luar biasa gitu ya. Mungkin begitu sih. Jadi kalau bisanya bisa saja gitu. Bolehnya kalau kuliah 2 juga tidak masalah gitu. Kita hanya melihat dari beban kerja, nanti Ibu Bapak akan ada menulis. Kecuali kalau Pak Fadli ini memang terbiasa menulis ya, itu mungkin bisa jadi aman sih. Jadi aman. Mungkin begitu ya, Bu Caria. Masih di mute, Bu?
pertanyaan berikutnya adalah ini masih dengan Ibu Felicia. Nah, ini terkait dengan kehadiran, Pak. Apakah kehadiran kuliah online bisa izin tidak hadir jika sedang di Texas, Amerika? Karena beda waktunya 12 jam. Ya, lumayan. Gimana Pak Galih? Ya, mungkin nanti kalau memang Ibu masuk, kita bisa diskusikan dengan teman-teman mahasiswa dan juga dosen. Kita alokasikan waktu kuliahnya lebih pagi ya. Misalkan 7.30 waktu Indonesia Barat, berarti di Ibu kan 7.30 waktu malam ya, 7.30. Mudah-mudahan masih kuat lah sampai jam 11 malam gitu, Bu. 11 malam waktu sana, mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Kalau mengenai tidak hadir tidak hadirnya, kita punya kebijakan di UPI itu, Ibu Bapak punya apa ya, kalau kita nyebutnya jatah gitu ya, jatah untuk tidak hadir sekitar 20% gitu ya. Tapi itu juga sangat tergantung pada dosen. Ada beberapa dosen yang sangat mengharapkan mahasiswa untuk bisa hadir, terutama pada saat diskusi-diskusi yang krusial gitu ya. Jadi itu lebih ke fleksibel sih Bu. Tapi nanti bisa kita diskusikan untuk waktunya supaya bisa memberikan ruang untuk teman-teman yang memang waktunya kesulitan gitu ya. Bahkan tadi Pak Agustin ada yang meminta saya nggak tahu ya, di kita itu belum ada yang secara resmi kuliah malam, tapi ada dosen yang melakukan kuliah malam. Jadi misalkan saya jadwal resminya jam 2 siang. Nah, tapi kemudian kita sepakat dengan para mahasiswa untuk melakukan perkuliahan jam 7.30 malam. Nah, ada yang seperti itu. Jadi di jadwal jam 2 tapi di perkuliahan di jam 7.30 malam. Seperti itu mungkin ya, Bu Felicia. Ya, semangat ya Bu Felicia. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita akomodir. Baik, berikutnya adalah dari Bapak Somadi. Ini Bapak Somadi on cam. Bapak mau bertanya langsung secara lisan atau mau dibacakan via chat? Oke. Saya langsung saja kalau Ya. begitu. Silakan Pak Somadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Caria. Izin Pak Galih, saya Somadi Pak dari Siapa? konsultan. Di sini saya sendiri bekerja sebagai konsultan, Pak. Apakah konsultan itu disebut sebagai praktisi? Karena kalau saya tangkap Pak, ini praktisi lebih kepada orang yang bekerja di bidangnya ya, yaitu misalkan pariwisata dan seterusnya. Apakah saya seperti praktisi? Karena saya lihat tadi untuk program Block Mode itu kan dikhususkan untuk praktisi ya Pak ya. Apakah saya termasuk di dalamnya atau tidak? Yang kedua adalah terkait dengan perkuliahan Pak. Apakah perkuliahan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saja, ataukah ada kelas di hari Jumat dan hari Sabtu Pak, atau kelas weekend Pak? Kemudian yang terakhir Pak, untuk ujian sendiri, apakah ujian untuk pendaftaran ini dilaksanakan melalui online atau secara offline Pak di kampus UPI? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Somadi. Mangga Pak Galih bisa Baik, terima kasih ditanggapi. Pak Somadi. Yang pertama, sebagai konsultan tentu Bapak bisa dikategorikan sebagai praktisi sebetulnya. Kita praktisi itu kan kita rentangnya agak banyak ya, dari mulai mereka yang bekerja sampai kepada wirausaha. Rentangnya seperti itu, termasuk juga ya mungkin praktisi di dalamnya gitu ya, sebagai profesional. Jadi itu termasuk dalam kategori yang memang boleh mengambil block mode. Nanti formnya juga kita akan share ke teman-teman yang bersedia untuk block mode ya. Kemudian apakah ada kelas hari Jumat dan Sabtu? Nah, ini kita sebetulnya sampai saat ini belum ada kebijakan itu. Jadi kalau mengenai kebijakan hari Jumat, kelas hari Jumat Sabtu itu maksudnya yang tatap muka atau gimana maksudnya Pak? Bisa tatap muka Pak, ataupun online Pak. Tatap muka kan tadi kan secara block mode Pak ya. Block mode sendiri kan full ya. Selama 1 minggu full itu dari Senin sampai Jumat Pak ya, atau Sabtu ya. Tapi kalau untuk yang online ini, apakah ada kelas di hari Jumat atau hari Sabtu gitu Pak? Iya, ya. Sementara ini kita biasanya tidak hari Jumat hari Sabtu, tapi 2 hari, misalkan hari Selasa Rabu atau Rabu Kamis atau Senin Selasa gitu ya. Tapi memang kita mulai tahun ini bisa punya ada kelas Sabtu. Hanya untuk hal itu saya perlu diskusi dengan teman-teman dosen, karena kan artinya
masuk ke apa namanya weekly ya, pertemuan weekly maupun secara baik walaupun online tetap mengambil weekendnya teman-teman dosen itu perlu didiskusikan lagi. Kami belum sampai ke sana Pak, walaupun diperbolehkan oleh kampus ya. Jadi hanya saat ini baru berdiskusi bahwa yang sampai Sabtu itu adalah block mode. Jadi Senin sampai Sabtu nanti ada block mode gitu. Seperti itu dulu Pak. Untuk Jumat Sabtu belum belum sampai di sana. Tapi nanti diskusi ini akan coba saya sampaikan teman-teman dosen. Bila memang memungkinkan, mungkin bisa juga kita di poolnya itu perkuliahan di Jumat dan hari Sabtu. Iya Terima Pak, kasih karena Pak iya Sumadi. karena takutnya tadi Pak, kita sedang ada perkuliahan, tapi kita sedang ada di lapangan itu Pak, misalkan survei atau rapat dengan instansi gitu Pak ya, terkadang kan seperti itu Pak ya, di konsultan gitu ya Pak ya, sehingga ketika kita kuliah di hari biasa, misalkan Senin sampai Kamis kan kadang-kadang kan berbenturan gitu Pak dengan pekerjaan gitu ya, sehingga kita harusnya kuliah, jadi izin nggak kuliah Pak, seperti itu. Tapi gini Pak, ini saya punya permintaan lain sebelumnya di event open house sebelumnya ada teman-teman yang bekerja di hotel malah minta sebaliknya Pak, nggak mau hari Sabtu Minggu Pak, karena lagi penuh, jadi pengennya hari biasa gitu. Iya, mungkin kalau di perhotelan kan Pak itu Sabtu Minggu kan itu rame Pak ya, tapi kalau Iya, di konsultan kan mereka kerja itu teman-teman saya juga tertarik sih sebenarnya ingin masuk ke S2 MPAR gitu, UPI Pak, karena saya sendiri kan mengajak teman-teman ayolah kuliah lagi yuk S2 di UPI gitu ya, ada ambil MPAR, tapi mereka mungkin kendalanya adalah terkait dengan waktu Pak. Iya, Takutnya iya. mereka sedang ada di lapangan, sedang survei misalkan di Makassar atau di Aceh atau di mana, ternyata kuliah karena kan kalau Senin sampai hari Jumat kan terkadang kami ada diskusi, ada survei ataupun dengan yang lainnya dengan user dari pemerintahan baik pusat maupun daerah Pak, seperti itu. Oke. Terima kasih, Mungkin Pak. baik, terima kasih Pak Somadi ininya informasinya. Sementara ini memang belum sekali lagi belum kita belum punya kebijakan Sabtu Minggu Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu. Tapi ini diskusi yang menarik, nanti coba saya elevate ke atas kalau kita bloknya di Jumat Sabtu. Terima kasih Pak Somadi. Baik, terima kasih Pak. Baik. Baik, ya ini masih ada. Terima kasih Pak Sumadi. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini tadi Ibu Felicia ternyata ada Pak proyek diaspora yang sedang dijalankan di Amerika ya. Terima kasih Bu Felicia. Tapi Bu Felicia sudah izin pamit ya ternyata. Baik Bu, mudah-mudahan bisa bergabung dengan Magister Pariwisata ya. Baik, berikutnya pertanyaan ini dari Saudara Sugiati gitu ya. Mohon izin, apa bisa di-share tadi Pak yang terkait dengan jumlah SKS ya Pak Galih dengan ya dari per mata kuliah yang tadi mungkin di luar dari PPT ya seperti itu. Nah ini sudah di-share ya. Ya, barusan saya share linknya. Ini yang dari sistem UPI mohon dicek ya. Silakan. Ya sudah ya dari Saudara Sugiati. Baik, berikutnya dari Mutia. Ini bertanya, apakah untuk program BlogMos ada buktinya seperti surat karena akan digunakan untuk izin kepada atasan dan bahwa kita sulit masuk kantor selama 1 minggu. Saat ini saya bekerja di salah satu agen perjalanan milik perusahaan media Jakarta. Ya. Boleh, tentu bisa ya, tentu sangat bisa ya. Walaupun sebetulnya kalau lihat praktis teman-teman yang saat ini mengikuti BlogMod, biasanya mereka cuti sih. Cuti saja, karena cutinya berarti mereka ngambil cuti dalam yang berapa belas hari ya, dalam setahun itu berapa cuti, mereka ngambil 5 hari cuti di semester 1 dan 5 hari cuti di semester 2. Kan kalau kita semester ganjil itu tahun misalkan sekarang nih 2024, semester ganjil 2024, semester genapnya 2025. Jadi yang sekarang ini biasanya teman-teman ngambil cuti. Tapi kalau Ibu mau izin silahkan, tidak masalah, nanti kita bantu untuk ini ya. Oh, ini cutinya sudah tidak ada. Berarti boleh nanti kita bisa mintakan izin. Boleh Bu, tidak masalah. Begitu Bu Carya. Oke, maaf. Ya, baik, ini nampaknya sudah habis ya kalau di ini saya. Tidak ada pertanyaan lagi nampaknya. Namun mungkin saya masih mempersilahkan di room Zoom ini kalau ada yang mau bertanya langsung, apakah masih ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian? Mumpung ada momen ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih
memperkuat keputusan dari Bapak Ibu untuk memutuskan mengambil berkuliah di Magister Pariwisata. Apakah masih ada pertanyaan? Wah, iya. Tadi pertanyaannya memang sudah cukup banyak ya, ngebrudul gitu ibaratnya. Baik, Pak Galih, mungkin di akhir sebelum kita tutup gitu ya, apakah mungkin ada closing statement mungkin ya dari Pak Galih untuk bisa menguatkan para peserta open house pada kesempatan kali ini, khususnya kita ada di berbagai wilayah dari Indonesia Barat sampai Timur ini ada, bahkan di luar negeri juga ada nih, bagaimana untuk bisa akhirnya mengambil keputusan yang tepat untuk berkuliah di Magister Pariwisata Universitas Indonesia ini, Pak. Silakan, Pak Galih. Baik, Bu Carya, terima kasih. Baik, Ibu Pak, kami sangat menunggu Ibu Bapak untuk hadir bergabung bersama Prodi Magister Pariwisata. Di tahun 2024-2025 ini kita punya banyak program yang memang juga untuk bisa memperkuat hubungan antara akademisi dengan praktisi. Dan di sini kalau saya lihat sebagian itu adalah praktisi ya, sebagian cukup banyak dari teman-teman yang adalah praktisi. Dan itu kita bisa insya Allah bisa menjembatani atau menampung aspirasi teman-teman dan juga sekaligus juga untuk memperkuat proses pendidikan di kami, pembelajaran di kami. Ibu Bapak, kami itu prodi magister UPI itu punya 4 prodi S1 pariwisata di Bandung dan 1 prodi pariwisata di Sumedang, di 2 kota itu gitu ya. Sering juga mahasiswa-mahasiswa kami itu kami libatkan untuk terlibat juga sharing knowledge dengan teman-teman mahasiswa di prodi S1. Jadi kita itu simbiosis mutualisme, timbal baliknya sangat kuat, bahkan tidak jarang juga hubungannya itu bukan hanya sekedar di kelas, tapi berlanjut setelah Ibu Bapak selesai studi gitu ya. Di sini ada Kang Wendy juga nih, Kang Wendy mahasiswa saya sewaktu S1, beliau pengelola desa wisata. Nah ini juga kita banyak belajar juga. Jadi bukan hanya saya yang ngajarin Kang Wendy, tapi kita juga belajar dari Kang Wendy. Itu salah satu filosofi yang kita posisikan ketika kita membangun prodi Magister Pariwisata. Mudah-mudahan bisa bergabung gitu ya, teman-teman. Mungkin begitu Bu Carya, silakan bergabung sekali lagi. Besok terakhir jam 3 sore pendaftaran, kemudian diisi pembayaran jam 3 sore, mudah-mudahan bisa bergabung dengan prodi Magister Pariwisata. Ini Kang Wendy ada pertanyaan, mangga silakan Kang Wendy kalau ada. Harus bersuara Kang Wendy. Cukup. Atur nuhun Pak Galih. Ibu mungkin lagi mencoba mendaftar, insya Allah mudah-mudahan Lancar ya. lancar, amin. Nih kalau Kang Wendy bisa banyak proyeknya Kang Wendy ya, banyak bisa masuk ngikutin proyek itu. Siap, enggak sami-sami. Wah, enggak. Oke, alhamdulillah ini juga sudah mendaftar Bapak Agentinus ya. Oke, dari Labuan Bajo. Wah, selamat bergabung. Ini banyak hal nanti yang kita bisa gali nih dari Labuan Bajo. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas atensinya yang luar biasa pada sesi open house pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami dari Prodi Magister Pariwisata bisa berkolaborasi ya, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami dan kami juga bisa berkolaborasi gitu ya, membangun network untuk kemajuan pariwisata di Indonesia tentunya. Dan saya di sini, wah ini ada yang baru masuk. Ya saya admit aja ya, tapi sudah mau closing kita ini. Mohon maaf ini dari Bapak Danang. Mohon maaf, nampaknya kita harus closing ya, Pak Galih atau gimana? Iya, closing Bu, Mas kan nggak mungkin presentasi ulang lagi. Iya, baik. Mohon maaf Pak Danang ini baru hadir ya. Nanti mudah-mudahan bisa dapat share-nya gitu ya dari apa yang kemudian kami bahas dan bisa lihat di web Magister Pariwisata. Saya sebagai pemandu Caryaningsih mohon maaf bila mana dalam memandu acara ini banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang terbaik untuk Bapak Ibu dan kami menunggu kehadiran Bapak Ibu bergabung di Magister Pariwisata. Demikian dari saya. Terima kasih. Pak Galih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Cukup? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu.
Dengan ini saya akhiri pertemuan Open House Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Sekali lagi selamat dan kami menunggu Bapak Ibu bergabung dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Caria, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Iya, sami-sami. Ya, mohon izin di